Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Setia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa bincang sehati, pernahkah Anda merasa bahwa orang-orang yang sedang berada di tangga kesuksesannya pasti terlihat sangat bahagia gitu ya. Semua hidup terasa akan lebih mudah karena kesuksesannya. Tapi mungkin di balik itu banyak loh tekanan yang dia rasakan. Banyak hal-hal yang membebani dan membuat dia justru stres. Nah, ini bisa dikatakan sebagai dark syndrome. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, tapi sebelum itu kita akan berbincang dulu seputar fun fact tentang bagaimana ya kita meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Yang pertama adalah jangan pernah memarahi anak di depan umum. Nah, ini mungkin kadang-kadang kita melihat ya kondisi semacam ini ya, ini sangat-sangat memprihatinkan sebenarnya. Kenapa sih? Toh itu anak saya, kok saya ingin memberikan disiplin pada dia, tapi sebenarnya saat memarahi anak depan umum bukan esensi itu, justru rasa malu, rasa tertekan, rasa menjadi pusat perhatian namun dalam kondisi yang tidak baik, ini yang justru akan didapati atau dirasakan oleh anak. Jadi sepertinya kita harus berpikir ulang lagi ya saat ingin menegur anak di depan umum, di depan orang lain, bahkan mungkin di depan orang lain yang dia tidak kenal begitu. Apalagi dengan cara yang cukup keras, menghardik begitu ya. Ini akan justru menimbulkan trauma dan rasa tidak percaya diri pada anak karena rasanya pastinya malu saat kita dipermalukan depan umum. Oke, selanjutnya adalah jangan membanding-bandingkan anak. Membandingkan anak dengan mungkin kakaknya atau adiknya, ini juga sangat-sangat tidak bijak sepertinya ya, karena kan setiap anak pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jangan pernah kita mungkin seringkali, kok kamu nggak bisa kayak kakak sih dapat ranking di kelas, kok kamu nggak bisa ini sih, kok kamu berbeda sih. Nah, ini kan akan membuat anak merasa, apa iya ya saya berbeda, kok saya selalu kurang ya, kok saya sepertinya tidak punya kelebihan di mata orang tua, apalagi kalau dibandingkan dengan orang-orang lain gitu ya, dengan anak tetangga gitu ya, kok dia bisa sih nilai matematikanya segini, kamu kok nggak bisa gitu. Nah, ini sepertinya harus dikurangi, bahkan kalau bisa jangan dilakukan karena membanding-bandingkan itu sangat menyakitkan. Oke, yang selanjutnya adalah mengembangkan bakat anak yang dimiliki oleh anak gitu ya. Bakat-bakat yang anak miliki itu sebenarnya harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Apa sih yang menjadi kelebihan dan juga minat anak. Jangan sampai kita memberikan sesuatu atau misalnya kita membebankan anak pada suatu hal yang sebenarnya dia tidak minati atau bukan jadi bakatnya. Misalkan kita paksa anak kita untuk les piano begitu ya, ternyata memang anak kita tidak punya bakat di situ. Nah, paksaan-paksaan semacam ini, pengembangan bakat yang bukan pada tempatnya justru membuat anak menjadi rendah diri, menjadi down karena merasa dia kok sulit sekali untuk menguasai kondisi atau menguasai tantangan-tantangan tersebut. Jadi sebaiknya saat ada pengembangan bakat yang ingin orang tua lakukan, kita lihat dulu apa sih yang anak minati, apa sih yang anak inginkan. Oke, selanjutnya adalah melakukan komunikasi yang baik dan dengan anak. Nah, ini hal yang sangat penting gitu ya. Komunikasi dengan anak itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat menjadi kunci untuk hubungan dan relasi antara orang tua juga dengan anak. Banyak loh hal-hal yang tidak bisa kita tolerir gitu ya, itu sangat-sangat menjadi masalah tersendiri. Bahkan sebenarnya itu kuncinya cuma di komunikasi. Mungkin anak kadang-kadang terlihat membangkang, anak kadang-kadang terlihat kurang bisa memahami apa yang orang tua inginkan. Sebenarnya mungkin cara komunikasinya yang salah. Bahkan ada juga yang sebagian anak-anak yang sulit berkomunikasi dengan orang tua, mungkin dia jadi lebih tertutup, lebih terbuka dengan teman dibanding orang tua. Nah, kalau kondisinya semacam ini nih, kita harus perhatikan lagi apa yang salah pada komunikasi saya dengan anak ya. Oke, selanjutnya adalah melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Nah, kadang-kadang mungkin saat kita mau mendaftarkan sekolah atau kita mau ambil keputusan-keputusan besar yang memang melibatkan anak kita, kadang-kadang suka searah gitu ya. Anak-anak tidak diberikan pilihan untuk memilih apa yang dia inginkan, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang sebenarnya sangat vital untuk dirinya dan masa depannya. Ya, mungkin ya mulai saat ini kita sudah mencoba nih melibatkan anak pada pengambilan keputusan yang bisa melibatkan masa depan dia sendiri.
Oke, nanti kita lanjut lagi, kita akan bahas secara lengkap bersama Pak Karin, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Iya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami, dan kali ini kita akan bahas, tadi kan sudah dijelaskan bahwa di segmen sebelumnya ya, bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat kepercayaan diri anak tuh kurang gitu, dan ada yang harus dihindari untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan kali ini kita akan bahas satu persatu bersama pakarnya. Sudah bersama kami lewat sambungan Zoom ada Mbak Vinandita Utari, MPSI psikolog dari Primadita Consulting. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Dika, Alhamdulillah kabar baik Mbak Dika. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bicara tentang kepercayaan diri pada anak. Nah, kalau bicara tentang hal ini, sebelum kita bahas satu persatu ya, tipsnya agar kita hindari untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Sebenarnya kepercayaan diri anak itu bisa dibentuk dari usia berapa sih Mbak Vinandita? Iya, untuk kepercayaan diri anak itu bisa dibentuk sejak usia dini. Dini itu artinya ketika dia sudah bisa merespon lingkungan sosialnya, ketika dia sudah bisa berbicara ya. Jadi di kisaran usia 1,5 tahun sampai dengan usia 2 tahun, di mana perkembangan bahasa terjadi begitu sangat pesat ya. Jadi anak di usia antara sekitar 15 bulan, 18 bulan sudah bisa mulai berbicara, sudah bisa mulai mengungkapkan keinginannya sampai dengan sekitar usia 2 tahun. Di saat itulah saat yang tepat bagi orang tua untuk mengajarkan berbagai hal. Nah, biasanya di usia-usia ini mereka banyak bertanya. Nah, itu juga kesempatan bagi orang tua untuk menjelaskan apa yang mereka tanya. Biasanya mereka akan tanya, ini siapa, ini apa, aku mau ini, atau misalnya aku mau itu. Nah, jadi di saat itulah orang tua mulai bisa menerapkan kepercayaan diri pada anak. Oke, jadi memang ini sudah bisa dibentuk sejak anak sudah mulai bisa memahami komunikasi antara orang tua ya, dan anak juga dengan komunikasinya dengan orang lain. Jadi sebenarnya sejak dini sudah bisa nih kita bentuk rasa kepercayaan diri pada anak. Oke, tadi di segmen sebelumnya Mbak Vinandita kita sudah bahas ada beberapa hal yang memang sebaiknya jangan dilakukan karena bisa berimpact pada kepercayaan dirinya. Yang pertama adalah memarahi anak di depan umum. Nah, kondisi ini atau situasi dimarahi depan umum ini sebenarnya apa efek psikologisnya pada anak? Iya, ketika orang tua memarahin anak di depan umum, tentunya anak akan menjadi, konsep dirinya menjadi rendah gitu ya. Dia akan memandang dirinya itu labeling gitu. Dia akan melabel dirinya, oh aku anak yang tidak baik, oh aku anak yang seperti yang diucapkan oleh orang tua, misalkan ya, misalnya dimarahin dengan misalnya kata-kata yang kasar, dan itu juga akan membuat kepercayaan dirinya lama-lama akan menurun gitu, sehingga suatu saat ketika dia dewasa nanti dia akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, atau menjadi anak yang malu, menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga dia mulai enggan untuk menjalin relasi dengan orang lain. Nah, dampak ini pun juga akan bisa membekas loh sampai dia dewasa gitu ya. Pengalaman di masa kecil yang menyakitkan ini ketika dia dimarahin di depan umum mungkin memberikan dampak yang bisa traumatis ya bagi si anak tersebut, sehingga akan terbawa sampai dia dewasa dan mempengaruhi kepribadiannya di saat dia dewasa kelak. Baik, ini jadi dampaknya benar-benar harus difikirkan ya para orang tua di rumah ya saat memarahi anak depan umum. Dia trauma, dia takut, dia mungkin juga jadi benar-benar enggan gitu ya untuk bisa berkomunikasi depan umum karena pasti rasa itu terbawa sampai dia dewasa. Oke, Mbak Vinandita, selanjutnya adalah kondisi membanding-bandingkan anak. Sejauh mana ini berimpact pada rasa kepercayaan diri atau konsep diri anak? Ya, ketika orang tua membandingkan anak dengan anak lain atau dengan temannya, dengan saudara kandungnya gitu ya, atau dengan anak orang lain gitu. Jadi anak ini akan merasa bahwa oh iya, berarti aku mendapatkan cinta yang bersyarat nih ya, gitu ya. Artinya ketika saya bisa berperilaku baik gitu, baru saya bisa dipuji. Tapi ketika saya kurang bisa memenuhi harapan orang tua, di situ orang tua seolah-olah oh kamu bukan anak mami, oh kamu bukan anak bunda gitu ya. Jadi anak itu akan merasa bahwa untuk mendapatkan cinta dari orang tua itu ternyata cinta itu bersyarat gitu. Nah, seharusnya pola asuh yang diterapkan kan adalah dengan bisa menerima diri anak apa adanya dengan
tidak membanding-bandingkan anak dengan orang lain gitu ya, atau dengan saudara kandung lainnya. Nah, ketika keadaan ini terjadi berlarut-larut, anak ini akan merasa bahwa dia konsep dirinya rendah, dia harga dirinya juga menjadi rendah, dan dia akan merasa bahwa jadi nggak percaya diri. Setiap mau mulai selalu takut, setiap mau mulai selalu ragu-ragu. Ragu-ragu akan apa? Ragu-ragu akan disalahkan. Ragu-ragu atau khawatir dia tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tuanya tersebut. Sehingga setiap mau melakukan sesuatu, pada akhirnya si anak ini nanti akan minta persetujuan orang tuanya. Bunda, aku boleh nggak ini? Bunda, aku boleh nggak itu? Jadi dia takut terus. Dia bukan berarti bertanya dalam konteks yang positif atau dalam konteks yang baik, tapi justru keraguan-raguan yang timbul. Oke, sebelum kita ke poin berikutnya, ini menarik sekali ya saat kita mungkin orang tua beranggapan membandingkan adalah cara efektif untuk mensupport atau memotivasi anak untuk melakukan suatu hal agar lebih effort lagi. Apa dong yang bisa dilakukan orang tua, cara yang lebih bijak mungkin saat prestasi adik kurang baik dibandingkan kakak? Apa yang bisa, motivasi apa yang bisa diberikan pada anak tapi tidak sampai menyakiti apalagi membandingkan? Oke. Dengan cara tidak membandingkan, tapi dengan cara memotivasi. Contohnya misalnya ketika anak mendapatkan nilai 7 di suatu mata pelajaran tertentu gitu ya. Nah, mungkin orang tua harapannya, aduh ini kan soalnya mudah, harusnya bisa dapat lebih dari nilai ini. Nah, target yang diberikan jangan terlalu tinggi, sehingga anak merasa bahwa, oh iya, saya tetap dihargai dengan hasil saya, namun dengan penambahan nilai berikutnya. Jadi contohnya misalnya orang tuanya bisa mengatakan bahwa oh ya nggak apa-apa deh sekarang dapat 7 tapi besok bisa dapat 8 ya gitu. Artinya berikanlah target tapi targetnya itu tidak terlalu jauh. Jangan langsung misalnya oh nggak apa-apa deh sekarang dapat 7 tapi besok dapat 10 ya. Nah itu kan mengejarnya akan jauh sekali buat si anak tersebut. Betul. Apalagi ketika dia merasa bahwa nilai 7 itu dia udah setengah mati ngejarnya. Itu udah the bestnya dia lah, paling top dia bisa dapetin 7. Tapi kalau kita kasih targetnya terlalu tinggi, yang anak itu kira-kira tidak bisa mencapai atau sulit mencapainya, sebaiknya jangan ya. Sebaiknya pakai teknik secara bertahap. Misalnya, oke nak besok 8 ya, ketika dia udah dapet 8, oke nak nggak apa-apa ada yang salah, tapi besok bisa 9 ya. Atau anak juga diajarkan problem solving, misalnya dia ikut lombanya nggak menang. Orang tua juga bilang nggak apa-apa, oke nggak apa-apa nak, menang kalah itu adalah sebuah proses yang dia harus hadapi. Jadi ketika sekarang kamu nggak menang ikut lomba ini, it's okay, nggak masalah, tapi besok kamu bisa lebih baik lagi, dan kamu tetap anak bunda yang paling hebat gitu. Itulah konsep cinta tidak bersyarat itu tadi ya, bahwa anak tetap diterima apa adanya, tetap dimotivasi tanpa membandingkan dengan kata-kata dia dengan orang lain. Oke, jadi harus dimotivasi, target yang diberikan juga harus realistis dan logis gitu, jangan terlalu tinggi, bertahap nanti dia akan pelan-pelan mengejarnya ya. Oke, Mbak, selanjutnya adalah melakukan komunikasi yang baik dengan anak. Nah, sejauh mana komunikasi yang baik ini berdampak sangat baik untuk kepercayaan diri anak? Ya, gunakanlah sistem komunikasi terbuka dengan anak ketika anak sedang pulang sekolah misalnya, atau ketika sedang makan bersama dengan keluarga. Bangunlah atau ciptakanlah suatu komunikasi yang kondusif di dalam keluarga itu. Jadi misalnya kita bisa gali, oh iya tadi di sekolah belajar apa, ngapain aja, oke, bisa nggak mengerjakannya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat anaknya, aduh anak saya kok susah banget ya digalinya gitu ya, susah sekali untuk diajak ngobrol. Nah sebaiknya bisa dimulai dari orang tuanya. Jadi misalnya mamanya bisa bilang, oh iya mama tadi di jalan macet sekali loh karena ada yang mogok di jalan. Jadi kita bisa buka percakapan lebih dulu, menceritakan kondisi kita, lalu kemudian kita tanya, kalau Ade tadi gimana Deh? Tadi di jalan lancar nggak gitu ya? Nah, tadi waktu les bisa nggak waktu yang diberikan oleh materi oleh miss-nya misalnya seperti itu. Jadi bangunlah komunikasi, kemudian ketika kita sedang berkomunikasi dengan anak, jangan ada judgement tertentu, misalnya dengan mengatakan, oh kamu sih masa gitu aja nggak bisa, oh kamu sih soalnya tadi bangunnya kesiangan misalnya. Jadi jangan sampai ada judgement.
hanya dengarkan, sesi komunikasi hanya mendengarkan, menggali, mendengarkan, menggali, tanpa ada kita misalkan menyalahkan anak di sesi itu. Karena apa? Karena ketika kita sudah membangun komunikasi yang baik, terus tiba-tiba kita di tengah-tengah pembicaraan kita misalnya langsung menyalahkan anak, biasanya anak akan jadi blocking tuh. Dia jadi akan, ya udah deh, aku mending gak usah cerita deh sama bunda, soalnya aku baru ngomong, bunda udah salahin aku gitu. Oke, jangan sampai ada blok, nanti akhirnya dia sulit lagi untuk mengutarakan apa ya yang ada di pikirannya ya. Kalau bisa kita dengarkan, kita gali. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan bakat anak. Nah ini pengembangan bakat ini kadang-kadang sedikit-sedikit kadang-kadang suka salah kaprah juga nih orang tua. Banyak yang dia berpikir bakatnya ini bagus untuk dia, padahal belum tentu anaknya menyukai itu. Menurut Mbak gimana? Ya, sebaiknya memang observasilah yang kuat di lingkungan rumah. Contohnya, lihat hal terkecil yang biasa anak lakukan. Misalnya, anak saya tuh seneng banget coret-coret gitu ya, sampai apapun yang ada kayak bokeh atau kertas kayak. Nah itu difasilitasi lah, diberikanlah misalnya kertas satu rim untuk dia menggambar-gambar atau buku gambar atau difasilitasi dengan alat gambar sehingga dia tahu kalau tembok itu bukan buat dicoret-coret. Atau misalnya anak saya suka sekali misalnya galon dibalik-balikin, panci dibalik-balikan, kemudian dia suka main dung-dung seperti itu gitu ya. Nah, coba diobservasi lebih dalam. Atau anak saya kok suka banget main air, kalau udah di kamar mandi sukanya lama. Nah, dari hal-hal kecil ini orang tua bisa lihat, oh barangkali kalau saya leskan anak ini misalnya diikutkan di klub gambar, klub melukis, atau ikut les drum, misalnya les musik, atau misalkan ikut les renang, mungkin itu bakat minatnya bisa akan terarah di sana gitu. Jadi kembangkanlah bakat yang anak miliki dari hal yang terkecil yang bisa kita observasi di rumah. Sehingga kita bisa tahu lama-lama, oh ternyata setelah dia ikut renang, oh dia kurang suka kegiatan fisik. Oh tapi ternyata dia lebih suka yang kegiatan seni, yang ke art. Nah, di suatu saat mungkin dia bisa jadi pelukis atau dia bisa menciptakan hasil karya lukisannya yang kemudian bisa dia jual di kemudian hari. Intinya dari hal kecil kita observasi di mana itu akan bisa berkembang ketika dia dewasa kelak. Oke, jadi memang harus diperhatikan benar-benar apa sih yang anaknya minati, apa yang anaknya sukai, dan apakah bakatnya benar-benar ada di sana. Jadi pengembangannya juga akan tepat guna begitu ya Mbak ya. Oke, yang terakhir adalah melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Sejauh mana saat anak dilibatkan dalam keputusan-keputusan dalam keluarga atau mungkin khususnya untuk keputusan yang terkait pada dia dan masa depannya, ini akan memperbaiki atau meningkatkan kepercayaan diri anak. Iya. Untuk kepercayaan diri anak memang sangat penting selain tadi faktor komunikasi adalah faktor untuk melibatkan dia di dalam segala kegiatannya. Contoh kecil misalnya, nak mau pergi ke acara ulang tahun ya, nah bunda hanya pilihin 3 baju. Dari 3 baju ini kira-kira kamu mau pakai yang mana? Itu kan hal kecil sebetulnya di mana kita melibatkan anak untuk memilih dan kita menghargai atas pilihan dia. Nah, selain terjadi komunikasi, anak juga punya kepercayaan dirinya timbul. Oh ternyata aku boleh loh pas sama bunda pakai baju yang ini, pakai baju yang warna merah misalnya ya. Karena apa, pada dasarnya kan sebetulnya sudah orang tua duluan yang memilihkan kan ya. Ada 3 nih, kamu tinggal milih 1 mau pakai yang mana gitu. Jadi, tapi dari hal sekecil itu dia akan merasa bahwa oh ya pendapat saya dihargai dan ternyata apa yang saya pilih disetujui dan boleh digunakan gitu. Nah selain itu juga dalam hal pemilihan sekolah atau pemilihan tempat les misalnya ya. Nah bunda perhatikan kamu suka banget misalnya main air, mau les renang, oh enggak bunda aku maunya panahan aja atau apa misalnya. Nah terjalin komunikasi dan dia bisa memilih dan dia merasa dihargai atas pilihannya tersebut, dan itu akan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak sehingga ketika dia dewasa kelak dia akan menjadi pribadi yang semakin mantap, semakin yakin dan bisa percaya diri. Luar biasa, jadi memang benar-benar komunikasi, melibatkan dia dalam pengambilan keputusan ini berdampak baik sekali untuk anak, terutama pada kepercayaan dirinya. Oke, nanti kita akan melanjutkan perbincangan tapi dengan topik yang berbeda, yaitu tentang Duck Syndrome ya Mbak Finandita, masih dengan Mbak Finandita, tapi kita harus jeda dulu nih pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan bahas tema kita yaitu Duck Syndrome.
Masih bersama Mbak Vinandita ya Mbak ya. Tapi sebelum itu mungkin pemirsa ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021290326644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, langsung kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih bersama Mbak Vinandita. Mbak, masih bersama kami ya? Iya. Oke, hari ini kita bicara tentang Down syndrome. Ini mungkin kurang familiar untuk pemirsa sendiri. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih kondisi sindrom seperti apakah ini? Oke, Down syndrome atau sindrom bebek gitu ya. Nah, ini kan adalah suatu kumpulan gejala di mana kalau kita bayangkan bebek itu tampak tenang di permukaan air. Ya, dan dia sebetulnya kaki bebek itu kan di bawah airnya sangat bekerja keras untuk dia bisa tampil tenang. Nah, sindrom bebek adalah menggambarkan orang-orang yang tampaknya tenang, baik-baik saja, terlihat tenang, namun sebetulnya dia tertekan. Nah, tertekan karena apa? Tertekan karena tuntutan kehidupannya, sehingga dia harus sangat bekerja keras untuk bisa tampil tenang di atas permukaan. Jadi dinamakan sindrom bebek atau Down syndrome. Oke, kondisi-kondisi semacam apa yang akhirnya membuat seseorang terjebak pada Down syndrome ini, Mbak? Ya, kondisi-kondisi yang dia penuh dengan tuntutan kehidupan ya, harus tampil baik, harus tampil pandai, harus tampil menarik gitu ya di depan orang, sehingga banyak hal yang dia harus kejar, sehingga dia harus bekerja keras untuk bisa memenuhi semua keinginan tersebut. Nah, kalau kita rujuk kembali, Down syndrome itu kan awalnya dari Stanford University ya, di mana ada penelitian di sana mengenai sekumpulan mahasiswa yang mengalami ranking, misalnya rankingnya berprestasi sangat baik gitu ya, kemudian kehidupannya semuanya luar biasa karena masuk di sana pun juga begitu sulit. Nah, sehingga mereka sampai mengorbankan waktunya pribadi sendiri untuk memenuhi segala keinginannya, sampai akhirnya misalnya dia bersusah payah harus belajar lebih keras lagi gitu ya, harus bisa memenuhi harapan dari para dosennya, dari para orang tuanya, sehingga mereka berusaha untuk menutupi semua itu supaya tampilnya baik. Padahal di balik semua itu mereka itu bekerja kerasnya sangat susah dengan susah payah. Nah, ciri-ciri yang ditampilkan biasanya dia suka menampilkan diri sebagai orang yang sangat pintar, sangat sukses, sangat maju, tampak terlihat bagi orang-orang di sekitarnya mungkin akan melihat sepertinya kehidupannya dia sangat sempurna, sepertinya kehidupannya dia ini tidak ada celah gitu ya. Padahal di balik semua itu dia sangat merasa tertekan dengan apa yang dia jalani karena tuntutan dari lingkungan sosial yang pertama, dan yang kedua adalah tuntutan dari dirinya sendiri dengan ekspektasinya yang begitu tinggi. Oke, ini kalau didengar gitu ya satu persatu tadi bahwa sebenarnya bisa jadi memang orang-orang yang mengalami sindrom ini biasanya ada di tangga atau di tempat posisi yang sebenarnya dalam kondisi harusnya baik gitu ya, dengan kondisi mungkin berprestasi, dalam pekerjaan juga sudah sukses. Benar begitu nggak, Mbak? Iya, jadi kalau dilihat orang-orang ini biasanya Down syndrome pada umumnya dialami oleh orang-orang yang berada dalam kategori usia dewasa muda. Dewasa muda itu di kisaran dari 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Pada umumnya demikian. Karena mengapa? Karena di saat-saat usia ini, di usia produktif, di mana dia memang harus memenuhi tadi ya tuntutan dari pekerjaan, tuntutan dari pendidikannya sendiri, kemudian juga hal-hal yang memang harus dia kejar. Jadi dia akan sangat merasa bahwa semuanya itu harus sempurna. Nah, sebetulnya ciri ini juga menandakan salah satu dari kepribadian neurotik, di mana dasarnya adalah kecemasan. Dia punya kecemasannya tinggi, punya harapan yang terlalu tinggi, yang tidak sesuai dengan kenyataannya, ataupun memang yang memiliki standar tinggi sehingga dia sulit untuk mencapai hal tersebut. Namun dia akan berusaha sedemikian rupa untuk bisa memenuhi, sehingga dia akan merasa bahwa oh, kalau saya baik, saya bagus, saya sukses, saya bahagia, saya terlihat bahagia, orang-orang bisa nerima saya gitu ya. Itulah standar, itulah yang dimiliki oleh orang-orang dengan Down syndrome. Baik, Mbak, kalau dilihat ini kan tingkat kesuksesan seseorang sebenarnya berbeda-beda relatif begitu ya. Jika ada seseorang yang memang sudah pada taraf kesuksesan tapi mengalami rasa kecemasan berlebih, takut apa yang sudah dia genggam ini hilang.
takut kesuksesan yang sudah dia raih ini justru lenyap begitu saja. Apakah ini punya masalah di masa lalunya yang mungkin saat dulu hidupnya sangat sulit gitu ya, sangat struggle menghadapi kehidupannya sampai untuk mencapai kesuksesannya begitu sulit. Apakah ini ada korelasinya dengan Dark syndrome tadi? Iya, memang ada hubungannya antara kehidupan di masa lalu dengan di masa sekarang. Jadi kalau kita merujuk dari teori Erik Erikson bahwa psikologi perkembangan psikososial, di mana ketika individu tidak bisa mencapai di tahap sebelumnya, maka dia akan gagal di tahap berikutnya gitu ya. Ketika dia tidak bisa selesai di tahap perkembangan sebelumnya, maka hal tersebut juga akan terbawa ke masa berikutnya ya. Jadi salah satu contohnya misalnya ada tekanan-tekanan dari lingkungan yang begitu kuat yang berharap dia untuk maju, untuk sukses, sehingga tekanan inilah yang akan dia usahakan untuk dia penuhi. Dan yang paling membahayakan sebetulnya pembentukan dari Dark syndrome sendiri adalah yang utama itu dari lingkungan keluarga. Nah, kenapa dari lingkungan keluarga? Karena pada umumnya orang tua itu mempunyai harapan terhadap anak. Namun ketika harapannya ini terlalu tinggi, dia ini akan merasa dia baru bisa diterima oleh orang tuanya ketika harapannya terpenuhi. Jadi orang tua contohnya dengan gaya pengasuhan helikopter parenting, di mana orang tuanya mengawasi, di mana orang tuanya juga selalu harus menuntut, oh ya kamu harus jadi juara, kalau bukan jadi juara kamu bukan anak mami, kamu bukan anak papa misalnya ya. Nah, seperti itulah yang akan membentuk anak ini pada akhirnya dia akan merasa bahwa oh iya saya diterima nih kalau saya bagus gitu ya. Dan tanpa orang tua sadari, sebetulnya anak pun tanpa kita ucapkan secara verbal, dia bisa merasakan loh ketika kita punya harapan yang sebetulnya punya harapan tinggi, tapi anak itu tidak diucapkan secara langsung. Tapi anak ini akan merasakan bahwa, oh kalau kakak selalu juara, kakak selalu disayang, selalu mendapat hadiah, berarti kakak diterima gitu ya. Tapi kalau aku tidak seperti itu, nah sehingga anak itu akan berusaha untuk memenuhi keinginan dari orang tuanya tersebut. Jadi sebetulnya faktor pertama yang paling membentuk seseorang itu mengalami Dark syndrome adalah yang pertama dari lingkungan keluarga, yang kedua adalah dari dirinya sendiri yang memiliki target yang begitu tinggi terhadap dirinya. Baik, apakah orang-orang dengan Dark syndrome ini menyadari kondisi mereka? Atau justru mereka sebenarnya banyak yang tidak memahami bahwa enggak, sebenarnya ini karena saya orang yang selalu bekerja keras, saya orang yang selalu mau berjuang, jadi saya merasakan kecemasan ini wajar-wajar saja. Apakah banyak orang yang tidak menyadari kondisinya itu, Mbak? Iya, bagi seseorang individu yang mengalami Dark syndrome, dia bisa saja tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam situasi seperti ini ya. Jadi kalau pada awalnya itu Dark syndrome, istilah ini kan muncul di sekitar tahun 2013 di Stanford University di setting edukasi ya, di setting pendidikan ya. Kemudian kenapa begitu? Karena di sana banyak mahasiswa-mahasiswa yang ingin tampil berprestasi karena masuknya juga susah, sehingga dia akan berusaha untuk memenuhi hal tersebut. Namun seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak ahli yang pada akhirnya tidak hanya di setting pendidikan, bukan hanya orang yang ingin berhasil secara akademis dia mengalami Dark syndrome, tapi juga orang-orang yang berada dalam lingkup pekerjaan, lingkup rumah tangga, lingkup kehidupan sosial, lingkup asmara ya, sama seperti itu. Jadi ketika dia misalnya nggak bisa mencapai kalau aku nggak sukses berarti nggak ada orang suka sama aku dong. Nah itu kan kaitannya dengan relasi sosial, kaitannya dengan misalnya suka tidak suka disukai oleh orang lain. Nah sehingga dia akan merasa bahwa saya harus memenuhi standar sosial yang tinggi supaya saya bisa diterima. Nah, bisa jadi orang tersebut tidak menyadari bahwa dia mengalami Dark syndrome ini. Nah, ketika dia mulai mungkin banyak membaca, mungkin dia juga banyak mulai menyadari kok saya seperti membohongi diri sendiri ya, karena sebetulnya saya sangat susah payah untuk menghadapi ini semua. Nah, mungkin di saat itulah baru dia akan merasa bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih terjadi terhadap diri saya. Oke, saat merasakan ada hal yang tidak nyaman, mungkin seseorang baru mencari apa penyebabnya dan ada yang tidak baik nih pada diri saya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi kondisi ini? Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa masih bersama kami di Bincang Sehati. Bagi Anda di rumah yang mungkin ingin menanyakan sesuatu terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita kembali lagi bersama Mbak Pinandita. Mbak, masih bersama kami? Iya, Mbak. Oke, kita lanjutkan tadi bahwa seseorang bisa menyadari saat dia mungkin baru merasakan hal-hal yang tidak nyaman pada dirinya gitu ya. Saat dia mungkin sudah rasanya give up nih dengan ketidaknyamanan atau kecemasan ini. Apa yang bisa dilakukan seseorang saat dia sudah menyadari dirinya sedang berada dalam kondisi tadi dark syndrome? Apa yang bisa dilakukan pertama kali? Iya, yang dilakukan pertama kali adalah dia harus bisa menerima dirinya dia apa adanya. Terima dirinya dia, terima kondisinya. Kemudian yang kedua adalah turunkanlah harapan yang terlalu tinggi tersebut gitu ya. Jadi misalnya dia punya harapan-harapan yang kurang realistis misalnya ya, diturunkan standarnya. Yang berikutnya yang ketiga adalah cari dukungan sosial dari lingkungan-lingkungan yang baik gitu ya. Dan ketika dia misalnya mudah sekali, tipe orang yang sangat mudah terpengaruh oleh berita-berita, nah kalau bisa itu untuk sementara waktu di screen time-nya atau ketika dia lihat sosial medianya itu batasi penggunaan sosial media gitu ya. Karena juga dari sosial media biasanya orang-orang suka mudah terpengaruh untuk melihat hal yang indah-indah. Nah, Oke. Baik, sepertinya kita ada gangguan teknis ya. Ini sangat menarik sebenarnya, tadi juga sempat dibahas bahwa dengan kita bermedia sosial kita melihat kehidupan banyak orang dengan kesuksesan atau dengan kelebihannya masing-masing. Kadang kita jadi merasa bahwa ini membuat kita menjadi harus mengejar apa yang orang lain sudah capai. Begitu ya Mbak Pinandita ya, ini sudah kembali bersama kami. Mungkin bisa dilanjutkan. Iya, baik. Iya, berikutnya adalah ketika dia sudah mulai bisa menerima dirinya sendiri, dia menurunkan ekspektasinya, kemudian dia juga membatasi dirinya dari paparan media sosial gitu ya. Kadang-kadang juga beritanya hanya yang indah-indah saja misalnya kan ditampilkan. Nah, dia sudah bisa membatasi diri. Yang terakhir adalah dia bisa minta dukungan sosial dari lingkungan keluarganya, dari teman-temannya, dan juga ketika dia sudah tidak bisa menghadapi masalahnya tersebut, maka mintalah bantuan dari profesional ketika dia sudah merasa bahwa saya nggak punya jalan keluar lain lagi nih ya gitu ya, sehingga dia bisa minta bantuan dari profesional. Oke, bisakah ini berdampak pada mental issue yang lain atau masalah mental yang lain? Saat ini tidak diperbaiki dengan baik gitu ya. Saat kita mungkin hanya ya sudah bertahan saja dengan kondisi tersebut. Apakah mungkin ada masalah-masalah mental lain yang akan menghantui di belakang saat ini terlalu lama didiamkan? Iya, untuk dark syndrome sendiri sebetulnya penegakan diagnosa klinisnya itu tidak ada ya, tidak ada maksudnya bukan masuk ke dalam kategori yang abnormal, bukan. Kenapa? Karena sindrom itu adalah gejala. Betul. Sindrom berasal dari bahasa Yunani di mana artinya adalah berlari bersama. Hanya ada sekumpulan gejala yang ditampilkan oleh orang-orang yang mengalami hal ini gitu ya, sehingga memang tidak masuk kategori sesuatu yang abnormal. Nah, tapi ketika tidak ditangani dengan baik, maka bisa berakibat fatal, yaitu bisa terjadi mental breakdown ya. Dan yang lebih parah ketika dia sudah tidak lagi berada dalam fase stres, dia bisa masuk lagi ke dalam fase depresi di mana lingkungan sosialnya sudah mulai terganggu, dan yang paling parahnya dia ketika masalah dia tidak bisa hadapi, bisa juga diperparah dengan mengakhiri hidupnya sendiri gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang pada akhirnya bisa berdampak lebih parah lagi ketika hal ini tidak ditangani sebaik mungkin sejak dini gitu ya, tidak segera ditangani. Nah, berapa lama sih sebetulnya kalau kita bisa disembuhkan sendiri, bisa nggak sebenarnya kalau kita ngerasa bahwa kayaknya saya ini dark syndrome gitu ya misalnya ya, sebetulnya bisa dark syndrome bisa dikatakan ringan ketika dia dalam 2 bulan dia sudah bisa memperbaiki dirinya sendiri. Namun ini akan menjadi berbahaya ketika hal ini terjadi berlarut-larut selama 6 bulan berturut-turut. Nah, saat itulah dia sudah harus minta bantuan profesional, bisa ke psikolog misalnya ya. Jadi bisa minta bantuan untuk dikonseling atau diberikan treatment lebih lanjut untuk penanganannya. Oke, jadi memang kalau sudah tidak bisa mengatasinya sendiri, perlu ya kita dibantu oleh tenaga profesional untuk bisa paling tidak rilis, healing apa yang kita rasakan.
Oke Mbak, sebelum kita lanjutkan ini ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram dari @ratih. Mbak, usia saya 24 tahun, saya sering menunjukkan hal yang baik-baik saja ketimbang yang buruk. Apakah terlihat bahagia itu sepenuhnya hal yang salah? Silakan Mbak. Iya, untuk menjawab pertanyaannya, apakah terlihat bahagia itu hal yang salah? Sebetulnya terlihat bahagia bukanlah hal yang salah ya, hal yang wajar, hal yang lumrah bahwa kita pengen untuk misalnya dinilai oleh orang, kita pengen untuk terlihat happy, baik, ceria gitu ya. Namun menjadi keliru ketika hal yang sebetulnya ini hanya kepura-puraan atau hal yang sebetulnya dia sangat bersusah payah untuk mencapai hal tersebut. Jadi bukan hal yang real, bukan yang betul-betul bahagia, tapi bahagia yang memang dia sangat bersusah payah untuk bisa tampil sedemikian rupa ya. Seperti kalau kita tahu banyak sekali di sosial media banyak anak muda, oh kelihatannya baik, bagus, pinter, terpenuhi keadaan sosial ekonominya, seakan-akan tidak ada beban. Nah, tapi sebetulnya di balik semua itu pasti ada jerih payah, ada upaya yang sangat keras yang dia lakukan supaya bisa tampil oke semuanya. Dan dari kalau menurut saya sendiri bahwa it's okay to be not okay gitu. Jadi ada kalanya nggak masalah kok. Kalau kita mau tampil, misalnya sekali waktu kita tidak bisa atau kita pun gagal dalam suatu hal, nggak masalah kok. Tapi kan sebetulnya masih ada kesempatan-kesempatan lain untuk kita perbaiki. Baik, jadi sebenarnya harus jujur bukan hanya pada orang lain, pada diri sendiri terlebih dahulu. Kalau kita memang dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya sudah, kita harus jujur, harus menerima. Mbak, ada nggak sih hal-hal yang terkait dengan gender? Mungkinkah perempuan atau laki-laki ada yang lebih potensial mengalami Down syndrome? Ya, kalau untuk gender sendiri sebetulnya ini sama rata, baik itu laki, baik itu perempuan ya. Jadi yang dilihat adalah dari kepribadiannya sendiri. Nah, umumnya dari kepribadian yang memiliki kecemasan tinggi dan harapan yang terlalu tinggi. Jadi kalau saya rujuk dari salah satu tokoh psikoanalis yaitu Karen Horney, jadi di mana ada yang namanya psikotik. Psikotik itu basicnya adalah dari kecemasan ya, orang yang memiliki ciri kepribadian punya kecemasan yang tinggi, punya harapan yang terlalu tinggi, kemudian juga dia maunya tampil superior, segalanya harus bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ciri-ciri ini sebetulnya yang rentan untuk mengalami Down syndrome. Jadi kalau dikatakan lagi laki-laki atau perempuan, bisa keduanya sama banyaknya ya? Bisa sama banyaknya. Kembali lagi ke kepribadian orang tersebut. Oke, balik lagi pada kepribadiannya. Berarti tidak melulu bahwa ini masalah usia, masalah gender begitu ya. Dan pasti ada kemungkinan bisa nggak sih ini terkena pada anak-anak. Apalagi anak-anak yang sudah memahami bagaimana prestasi, ada tuntutan dari orang tua. Nah, kondisi-kondisi semacam ini memungkinkan tidak sih Mbak? Dan apa yang harus dilakukan orang tua kalau kita melihat anak kita sepertinya terlalu terkungkung dengan prestasinya, terlalu ingin semua dicapai dengan nilai yang baik, akhirnya dia Down syndrome. Ya, jadi kalau kita lihat dari beberapa literatur ya, memang Down syndrome ini sebetulnya banyak dialami oleh orang-orang yang berada di usia dewasa muda, ya range 18 sampai dengan 40 tahun. Tapi mayoritasnya dewasa muda. Tapi adakah anak-anak atau adakah orang tua ya atau orang yang sudah lebih senior lagi mengalami? Ada gitu ya, ada, jawabannya ada. Jadi misalkan untuk anak-anak yang dia dari kecil tidak pernah diajarkan untuk mengalami kegagalan. Ya, dia tidak punya penyelesaian masalah, sehingga ketika dia ikut lomba kalah, kemudian orang tuanya menyalahkan gitu ya, kemudian orang tuanya, aduh kamu sih begini, kamu sih begitu, makanya kamu jadi kalah deh. Nah, anak itu akan merasa bahwa oh ya susah sekali ya saya harus mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik atau tampil baik untuk dipuji lebih baik. Nah, sebetulnya anak ini juga perlu untuk merasakan kekalahan, itu penting juga buat dia. Untuk apa? Untuk dia bisa mentalnya semakin kuat. Oke, ketika kamu mengalami kegagalan ataupun kesalahan ataupun kekalahan, nggak apa-apa nak, coba lagi, besok ada lomba ikut lagi. Nah, itu kan akan membuat mental si anak tersebut semakin kuat ya. Suatu saat dia akan menjadi semakin tangguh, bukannya menyalahkan tapi justru kita memotivasi untuk dia menjadi lebih tangguh di kemudian hari. Itu kasus kalau pada anak-anak. Nah, kasus kepada orang dewasa, kenapa Down syndrome banyaknya di usia dewasa muda, walaupun di usia yang senior juga masih ada. Umumnya memang kalau orang sudah mencapai semuanya, sudah melewati tahap tersebut, sebetulnya toh masalah sudah selesai. Contoh misalnya,
anak-anak yang berada dalam usia-usia kuliah ya. Misalnya dia mau dapat IPK bagus atau dia harus punya target lulus SMA harus dapat perguruan tinggi yang baik, yang bagus. Tapi ketika dia sudah berada di titik itu atau ketika dia sudah wisuda, sudah selesai toh berarti masalahnya gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi ketika misalnya dia punya ekspektasi yang tinggi. Oh iya, saya harus punya karir yang bagus gitu. Nah, ketika dia sudah duduk di karir tersebut, sudah selesai toh masalahnya. Jadi, kenapa banyak di usia dewasa muda dan di usia tua juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Biasanya di usia-usia senior ini masalah dia sudah selesai, gitu tadi. Sehingga tidak ada lagi atau tinggal sedikit hal yang dia kejar, gitu ya. Sehingga ketika dia sudah usia senior atau sudah lebih dewasa lagi, dia sudah lebih stabil. Oke, jadi memang di proses pengejaran target ini kadang-kadang akhirnya terjadilah sidak sindrom tersebut. Atau bukan bahkan yang sudah pada tahapannya justru masih merasa cemas kalau itu hilang. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ya Mbak ya, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama Mbak Vinandita. Mbak, tadi kita sudah bahas ya apa saja yang menjadi faktor penyebabnya, apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk menyadari kondisi tersebut, bahkan apa yang bisa kita lakukan juga untuk menanggulanginya. Kalau memang membutuhkan tenaga profesional untuk berdiskusi, bisa sharing gitu dan mengurangi beban yang ada, ini mungkin juga dianjurkan begitu ya. Tapi sebenarnya mencegah adalah hal yang lebih baik. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya Dark Syndrome pada kita. Yang pertama adalah belajar untuk mencintai diri sendiri. Sejauh mana mencintai diri sendiri ini bisa menjadi senjata yang ampuh untuk mencegah kita terjebak dalam Dark Syndrome. Ya, mencintai diri sendiri berarti kita menerima diri kita apa adanya dan kita menghargai hasil-hasil ataupun jerih payah yang sudah kita capai selama ini. Jadi Dark Syndrome itu diibaratkan dengan, kalau saya ibaratkan dengan mobil gitu ya. Kalau memang kapasitasnya 1500 cc tidak bisa dipaksakan menjadi 2500 cc. Yes. Apa yang terjadi? Kalau saya akan paksakan, saya akan geber terus menjadi lebih kencang lagi. Suatu saat dia akan meledak, dia akan terbakar gitu ya. Itu juga yang terjadi pada orang-orang yang mengalami Dark Syndrome. Jadi kalau dia sudah tahu kapasitas dirinya dia, kemampuannya dia, takarannya ya, level pemahamannya dia sejauh apa, misalkan gitu ya. Jadi dia memang sudah harus bisa terima dirinya dia. Cintai diri sendiri itu jauh lebih penting dan hargai diri sendiri atas pencapaian yang sudah kita hasilkan itu jauh lebih penting dibandingkan membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, ayo dong kita hargai diri sendiri, kita kenal diri sendiri, kita cintai apapun yang ada di dalam diri kita jadinya akan menjadi orang yang lebih menerima diri kita sendiri ya. Oke, itu akan mencegah kita terkungkung dalam Dark Syndrome. Selanjutnya adalah menjalani hidup yang sehat, pastinya dengan pola hidup yang sehat juga, makanan yang sehat, mindfulness juga ya Mbak. Sejauh mana sih kita harus bisa menjaga kehidupan kita dalam kondisi yang sehat ini, nggak cuma dari pola hidup, makan, olahraga, tapi juga cara berpikir yang sehat. Menurut Mbak Vinandita seperti apa? Iya, jadi pola hidup sehat itu bisa meliputi juga dari lingkungan ya, selain dari kita dari makanan, kemudian dari kegiatan fisik yang kita lakukan, dan juga adalah dari lingkungan. Kita harus punya support system yang memang orang-orang yang positif gitu ya. Artinya kita lah yang memilih kita mau bermain, bergaulnya dengan siapa saja, mau dekat dengan siapa saja, tapi orang-orang itu adalah orang pilihan kita. Yang kita pilih adalah yang baik-baik, yang positif-positif, yang bisa memberikan dampak positif untuk kita, yang bisa menerima diri kita apa adanya tanpa syarat. Dan itu sangat penting sekali bahwa memang harus kehidupan ini harus seimbang gitu ya. Kehidupan ini harus seimbang antara memang dia memikirkan kesehatannya dengan memilih memilih asupan makanan yang memang baik-baik, kemudian dengan olah fisik dan juga dengan lingkungan sosial yang mendukung dia untuk menjadi dirinya apa adanya atau menerima dirinya sendiri dengan lebih baik lagi. Oke, jadi memang ini sangat penting ya, pola hidup sehat, tidak cuma sehat fisik, sehat psikis juga sangat penting. Saat ini dikombinasi ini akan baik dua-duanya ya. Oke, selanjutnya adalah luangkan waktu untuk me time, relaksasi. Ini penting sekali nggak sih Mbak untuk kita bisa merasa lebih nyaman, bahkan agar kita terhindar dari Dark Syndrome?
Iya, sangat penting sekali untuk kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan diri. Jadi misalkan apakah sekedar, misalnya saya di situasi kantor, sangat Mhm. padat pekerjaan saya Betul. misalnya, selalu sehari-hari di depan komputer. Boleh dong misalnya sekali waktu saya 10-15 menit mungkin saya pergi ke pantry, mungkin saya bikin Iya. kopi sebentar, atau saya bikin minuman kesukaan saya misalnya ya, atau sekedar sejenak, menonton tayangan memang yang saya suka atau Mhm. mendengarkan musik gitu. Itu juga bentuk-bentuk me time yang sederhana. Atau misalnya saya sebagai ibu rumah tangga sangat penat sekali sehari-hari, semua saya handle sendiri, pegang anak dan mengurus rumah tangga. Boleh sekali-kali bilang dengan suaminya misalkan, "Ayah boleh dong gantian jagain si Dede," misalnya ya, "Bunda mau ke salon dulu sebentar," gitu ya. Atau misalnya Bunda mau pergi belanja dulu, atau Mhm. lakukanlah hal yang memang kita senangi gitu Mhm. ya. Atau misalnya banyak sekali beban-beban tugas-tugas kuliah yang begitu menumpuk. Boleh sekarang kita bikin prioritas waktu. Misalnya dari hal yang paling penting harus segera dilakukan, Mhm. yang kedua adalah hal penting harus dilakukan tapi Mhm. tidak harus segera. Hal yang ketiga penting harus dilakukan, tapi kalau dibilang tidak penting, tapi ini penting juga untuk dilakukan. Artinya kita bikin derajat prioritas Mmm. dari yang paling penting, sangat penting, penting, sampai yang kurang penting tapi juga harus dilakukan. Sehingga kita akan tahu tugas-tugas kuliah mana sih yang harus saya dahulukan, yang deadline-nya sudah sangat mepet dan harus segera dikumpulkan misalkan. Nah ini juga tips-tips ini bisa juga diberikan kepada anak-anak yang dari usia dewasa muda, usia-usia kuliah, Mhm. sampai dengan yang berada dalam lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu, SIDAK sindrom ini sendiri sebetulnya bukan hanya lagi di lingkup Mhm. pendidikan akademis saja, tapi juga dalam kehidupan aspek yang lain, aspek sosial, aspek rumah tangga, asmara, dan pekerjaan. Baik, jadi memang harus buat skala prioritas. Kalau kita sudah lelah, ambil waktu 15 menit untuk me time. Ini tidak cuma untuk orang yang bekerja, untuk ibu rumah tangga juga demikian. Mbak, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Baik, pemirsa Bincang Sehati, itu tadi tips yang mungkin bisa Anda lakukan untuk mencegah Anda merasa tidak nyaman atau terkungkung dalam kecemasan, apalagi kedak sindrom ya. Semoga ini berguna untuk Anda di rumah dan juga untuk berguna untuk keluarga Anda di rumah yang tersayang pastinya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, prokes harus tetap disiplin dan bisa membuat kita menjadi orang yang sehat. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.